14. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos bahwa dia juga mengucapkan syukur kepada Allah, yaitu Tuhan langit dan bumi. Jika Yesus itu Tuhan, untuk apa dia harus bersyukur? Yesus mengaku dia orang kecil, berarti dia tidak lebih besar dan tidak sederajat dengan Tuhan yang menciptakannya. Kesimpulannya, setiap yang bersyukur kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, pasti bukan Tuhan. Yesus bersyukur kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, berarti Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Setiap yang mengaku sebagai orang kecil di hadapan Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia hanya seorang kecil. Yesus mengaku dia hanyalah orang kecil, berarti Yesus bukan Tuhan. Al-Quran jelaskan bahwa pencipta langit dan bumi bukan Yesus atau Isa alaihissalam, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Kemudian orang-orang kafir menyamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. 15. Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengaku bila mana dia mengusir setan, itu dilakukan dengan bantuan kuasa Allah, bukan dengan kuasanya sendiri. Pengakuan Yesus dengan jujur dan polos tersebut memberikan suatu makna bahwa apa yang dia lakukan itu semua atas kuasa Allah, bukan kuasanya sendiri, sebab dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap yang mengusir setan atas bantuan roh Allah pasti bukan Allah atau Tuhan. Yesus mengusir setan atas bantuan roh Allah, berarti Yesus bukan Allah atau Tuhan. Setiap yang tidak punya kuasa mengusir setan pasti bukan Tuhan. Yesus tidak punya kuasa mengusir setan, berarti Yesus bukan Tuhan. Untuk mengusir setan saja, Yesus harus meminta bantuan dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah dan Tuhan. Sebab terhadap setan saja, dia tidak sanggup mengusirnya jika tidak dibantu oleh Tuhannya. 16. Yesus berikan tanda tepat. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Waktu itu beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi meminta suatu tanda atau mukjizat dari Yesus. Dan kepada mereka Yesus berikan suatu tanda Nabi Yunus yang tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ternyata tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus tersebut tidak tepat. Alasannya sebagai berikut. Nabi Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, sementara Yesus berada dalam perut bumi hanya satu malam 2 hari. Yunus selama dalam perut ikan tetap dalam keadaan hidup, sementara Yesus dalam perut bumi dalam keadaan mati. Kalau Yesus itu benar-benar adalah Tuhan, tentu ramalannya akan tepat atau tidak akan meleset. Ternyata ramalan atau tanda-tanda yang Yesus berikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi tidak tepat dan meleset. Nabi Yunus benar-benar berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, sementara Yesus mati pada hari Jumat sekitar jam 3 sore. Menjelang Sabat, Yesus harus dikuburkan sebelum Sabat tiba, maksudnya sebelum masuk hari Sabtu. Kemudian pada hari Minggu pagi, ternyata Yesus tidak berada dalam kuburnya, ia telah bangkit dari kuburnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Yesus tidak berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam, tetapi hanya 2 hari 1 malam. Tentu saja ini cukup memberikan suatu bukti bahwa dia bukan Tuhan, apalagi ramalan Yesus tidak terbukti, sebab tidak mungkin ramalan Tuhan salah.
Kesimpulannya, setiap yang memberikan ramalan yang tidak tepat pasti bukan Tuhan. Yesus memberikan ramalan atau tanda yang tidak tepat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mati dan tinggal dalam rahim bumi pasti bukan Tuhan. Yesus mati dan tinggal dalam rahim bumi, berarti Yesus bukan Tuhan. 17. Yesus berdoa di atas bukit. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Jika Yesus itu Tuhan, tentu tidak perlu berdoa lagi kepada Tuhan. Jika masih ada Tuhan lain yang dia sembah, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Tuhan yang mana lagi yang dia sembah oleh Yesus jika dia sendiri adalah Tuhan? Tapi jika Yesus hanya seorang nabi, rasul, utusan Tuhan, tentu sangat wajar jika beliau harus berdoa kepada Tuhannya. Kesimpulannya, setiap yang harus menaiki perbukitan pasti bukan Tuhan. Yesus menaiki perbukitan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. 18. Yesus diutus untuk Bani Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pengakuan Yesus tersebut menunjukkan bahwa dia benar-benar hanya diutus untuk suatu kaum tertentu saja, yaitu Bani Israel, bukan untuk seluruh alam semesta, bukan untuk semua manusia. Jika Yesus itu Tuhan, pasti ajarannya untuk seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Tetapi dalam ayat tersebut, Yesus katakan dengan jujur dan polos bahwa dia hanya diutus untuk kaumnya saja, yaitu Bani Israel. Kesimpulannya, setiap yang diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi hanya seorang utusan Tuhan bagi kaumnya, yaitu Bani Israel. Perhatikan ayat Al-Quran sebagai berikut. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرُسُولًا إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepadanya Isa, kitab, hikmah, Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israel. Dan juga pada ayat lainnya dikatakan bahwa inna huwa illa abdu an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami beri karunia atau kenabian atasnya dan kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Ternyata pernyataan ayat Al-Quran tersebut dapat dibuktikan tertulis juga dalam Alkitab sebagaimana ayat di bawah ini, yaitu Kisah Rasul pasal 13 ayat 23. Untuk lebih memperjelas kebenaran Al-Quran. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi kesimpulannya, Yesus memang juru selamat, tapi sangat disayangkan, beliau hanyalah juru selamat bagi kaumnya saja, yaitu Bani Israel. 19. Yesus datang dengan kemuliaan Bapaknya, yaitu Allah. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus memberi kesaksian bahwa dia adalah anak manusia, karena dia dilahirkan dari rahim wanita. Yesus tahu dia punya ibu, maka dia katakan bahwa dia adalah anak manusia. Tidak sekalipun Yesus memberikan kesaksian bahwa dia adalah Allah. Buktinya pada ayat tersebut, Yesus katakan bahwa di akhir zaman nanti dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, yaitu Allah. Ini membuktikan bahwa dia itu bukan Tuhan. Juga ayat tersebut memberikan kesaksian bahwa Yesus tidak datang untuk menebus dosa, tapi kedatangannya justru untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti Yesus bukan menanggung dosa-dosa umatnya. Setiap yang mengaku anak manusia pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku sebagai anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang datang dalam kemuliaan Tuhannya pasti bukan Tuhan. Yesus datang dalam kemuliaan Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan.
20. Yesus mengaku dia anak manusia. Matius 16 ayat 13-17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Dalam dialog tersebut antara Yesus dengan murid-muridnya, tidak sekalipun Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Ke-12 murid Yesus itu adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Jika Yesus itu Tuhan, tentu mereka atau murid-murid Yesus adalah orang-orang pertama yang lebih dahulu mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya, Tuhan atau hanya manusia biasa. Yesus mempertanyakan siapa dirinya yang sebenarnya, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menjawab jika Yesus adalah Tuhan atau Allah. Jawaban mereka, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Jawaban mereka dibenarkan oleh Yesus, sebab kata Yesus, jawaban itu berasal dari Bapa-Ku atau Allah-Ku yang di surga. Dari dialog tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap yang mengaku anak manusia berarti dia anak yang dilahirkan oleh manusia. Yesus mengaku dia anak manusia, berarti dia manusia, bukan Tuhan. Mesias berasal dari bahasa Ibrani, Mesiah, atau Al-Masih, atau Kristus, yang artinya yang diurapi Tuhan, atau yang dipilih Tuhan. Yesus mengaku dia hanyalah seorang Mesias, berarti dia hanyalah seorang pilihan Tuhan. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia orang pilihan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku sebagai anak Allah, pasti bukan Allah. Yesus mengaku dia anak Allah, maksudnya yang dikasihi Allah, berarti dia bukan Allah. 21. Ramalan Yesus tidak terbukti. Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ramalan Yesus tersebut diucapkannya sekitar 2000 tahun yang lampau. Sudah ratusan generasi yang mati sejak waktu Yesus berucap seperti itu sampai sekarang. Tetapi dia, Yesus, belum juga datang sebagai anak manusia ke dunia ini. Jika Yesus itu Tuhan, tidak mungkin ramalan Tuhan bisa meleset, bukan? Tidak terbuktinya ramalan Yesus tersebut karena memang dia bukan Tuhan, tapi hanyalah seorang anak manusia saja. Kesimpulannya, setiap yang memberikan ramalan yang tidak tepat pasti bukan Tuhan. Yesus memberikan ramalan yang tidak tepat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku anak manusia pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia anak manusia, berarti Yesus bukan Tuhan. 22. Terdengar suara dari langit. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu adalah suara Tuhan dari langit yang didengar langsung oleh Petrus dan Yesus. Peristiwa tersebut terjadi di atas gunung yang tinggi di mana saat itu Yesus berubah wajahnya. Sehingga dalam penglihatan Petrus, Yesus sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Maka pada saat itulah terdengar suara Tuhan dari langit yang mengatakan seperti itu. Kesimpulannya, setiap yang mendengar suara Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mendengar suara Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikasihi Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dikasihi Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berkenan kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus orang yang berkenan kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan.